Shalom Bapak Ibu. Ya, kita hari ini kita akan belajar dari Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-22 dan 23. Roma 6. Saya akan membacakannya secara cepat Bapak Ibu ya, supaya kita lebih banyak mengupasnya nanti sebentar ya. Sudah bertemu, saya akan bacakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku firman. Hari ini saya membawa Bapak Ibu untuk masuk ke dalam masa anugerah Tuhan ketika memberikan mujizat di dalam hidupmu secara pribadi, yaitu pertobatan. Ya, jadi tema hari ini akan mengarahkan kepada kita tentang mujizat Tuhan di dalam pribadi masing-masing. Itu bagaimana menjadi orang Kristen yang benar-benar merdeka. Pada bulan Agustus yang kemarin kita merayakan hari kemerdekaan. Meriah bukan? Kalau nonton di TV ya, bahkan mungkin ada yang diundang ke istana. Ya, itu sangat meriah. Sampai joget-joget luar biasa ya. Tabola balik. Itu lagu yang sangat membuat orang benar-benar berbahagia gitu ya, melupakan gitu. Apakah benar-benar kita ini benar-benar telah mengalami kemerdekaan? Ya, benar gak? Apakah orang Kristen atau negara Indonesia ini benar-benar telah merdeka? Karena apa? Karena kita tahu bahwa negara ini masih dalam banyak begitu permasalahan yang ada, ya kan? Apalagi peristiwa yang belum lama sampai demo besar-besaran seperti itu. Itu saya melihatnya bahwa kita ini masih seperti dijajah bangsa sendiri. Benar gak? Iya, kita dibuat rasa takut, tidak aman, tidak nyaman. Benar? Lari gak ke luar negeri? Lari gak ke daerah? Sempat kita lihat itu. Banyak orang yang lari. Saudara, takut luar biasa. Jadi saya bertanya, benar gak ya? Kita sebagai warga negara Indonesia telah benar-benar merdeka. Karena banyak penjajahan yang masih berlaku. Betul gak? Di dalam negeri kita. Ya kan? Orang rame bicara. Wah, pajak. Begitu banyak ya. Dijajah pajak katanya. Ya, sampai uang uang kondangan juga mau dipajak ya. Itu kan isunya, rumornya seperti itu ya. Betul ya? Pernah dengar kan? Ya, itu rumor yang terjadi Bapak Ibu. Ini tidak mudah memang. Lalu pertanyaannya, kalau kita juga sebagai warga negara sering mendengar, koruptor ini banyak sekali, ya kan? Waduh, kalau daftarnya itu begitu panjang, ya. Apakah orang Kristen juga ada di dalamnya? Ada. Jangan jangan menghindar bahwa betul ada kenyataan di dalamnya, ya. Lalu sebagai warga negara, bagaimana kita menyikapi, ya? Kita benar-benar mau hidup di dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini sudah berapa tahun? 80 tahun. Karena itu dihitung dari pas
Pak Soekarno ya, presiden kita yang pertama itu memproklamasikan ya itu. Jadi 17 Agustus 1945. Tepuk tangan dulu. Negara kita sudah merdeka. Ya, merdeka ya. Biar kita juga benar-benar bahwa kita benar adalah orang merdeka ya. Kita tetap berdoa agar negara ini tetap dipakai Tuhan. Amin. Ya. Sekarang kita maju untuk pembahasan pada pasal berapa nih? 6, Roma 6 ayat 22 ya. Coba ya. Nah, ini ya. Sekarang bertanya, apakah orang Kristen masih ada yang hidupnya masih di dalam dosa? Masih. Banyak ya? Banyak. Nggak bisa kita sembunyi, betul? Lalu apakah orang yang sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh sudah dimerdekakan? Belum. Ya, kalau mau jujur, ya, kalau saudara mau jujur. Lalu sekarang begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini benar-benar telah merdeka? Saudara, tadi Roma 6 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi dulu hamba dosa. Lalu setelah dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu ada kesadaran di dalam diri kita pada status kita. Dulu adalah saya hamba dosa. Dan sekarang saya sebagai hamba Allah. Jadi pertobatan itu membawa kita pada pergeseran status. Ya kan? Status kita sudah beda nih. Dulu hamba dosa. Sekarang sudah menjadi hamba Allah. Nah, hamba dosa itu sebagai apa? Budak. Benar gak? Budaknya dosa. Tiap hari itu berbuat dosa. Ya, kita tidak bisa menghindari itu. Karena apa? Dari sejak zaman Kejadian pasal yang pertama itu, ya Kejadian 3 itu ayat 18, itu betul-betul manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak bisa dihindari. Anak cucu daripada Adam, ya karena Adam manusia pertama yang sudah diciptakan itu mewakili representasi manusia. Bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Terus menerus ini. Gak bisa kita menghindari itu. Ya, gak bisa kita menghindari itu. Terus menerus. Bohong 1 menjadi bohong 2. Bohong 3, bohong terus menerus. Betul ya? Gak bisa itu kita pungkiri itu. Jadi Roma 6 ini mengajarkan kita bahwa sadar dulu bahwa status kita itu bukan lagi budak dosa. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Darahnya itu mahal. Dia mati digantung di atas kayu salib. Dipukuli, dihancurkan tubuhnya. Ya. Seorang yang memainkan peran sebagai peran Yesus itu di dalam film ya. Itu sangat menyedihkan. Walau saya lihat itu, lihatnya sih gampang, tapi itu penyiksaan bagi diri dia itu ya. Dia bergumul waktu ditawarkan untuk film ini. Kenapa? Senang gak setan kalau film ini muncul? Tidak senang. Kenapa? Karena ini adalah film yang mau menyatakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar untuk dunia ini, untuk manusia yang berdosa ini. Jadi dimenangkan benar-benar. Dan film ini menjadi satu film kolosal yang paling diputar di mana-mana. Seluruh dunia. Orang ini menyatakan sampai orang ini pun, siapa itu pemainnya? Iya. Itu sutradaranya. Ya. Nah, jadi sutradaranya itu bagus sekali menyutradarainya. Ya.
Waktu Yesus itu diganggu sama setan itu dia buat apik luar biasa. Saya akui itu. Dari mana ide seperti itu ya? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani diganggu itu sama setan, betul ya? Betul. Ganggu pertama gak berhasil. Ganggu kedua dia datang dengan ular, betul ya? Tidak berhasil. Tuhan malah injak kepala itu ular. Ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu, perjuangan Yesus waktu di Taman Getsemani itu luar biasa. Nah, kalau misalnya sudah kita sadari bahwa perjuangan Yesus itu luar biasa, darahnya itu begitu mahal karena sudah menebus dosa-dosa kita, kesadaran pada tiap diri kita bahwa status saya dulu hamba dosa, sekarang adalah hamba Allah. Pertobatan ini membawa kita pada pergeseran status. Saudara, itu mujizat loh. Tidak mudah kalau kita bisa memanggil Yesus itu sebagai Tuhan kita, Allah kita. Itu mujizat. Saudara percaya itu? Bahwa pertobatan itu adalah mujizat. Tadi seperti yang live tadi ya. Bahwa ketika itu orang yang sudah sakit 38 tahun. Itu dia sudah mendapatkan kasih karunia. Tidak meresponi dengan baik. Dia tidak bersyukur. Dia tidak meresponi dengan benar. Dia tidak ada ketidakpercayaan. Itu dosa. Saudara, ini tidak mudah. Bahwa pertobatan itu adalah mujizat yang Tuhan karuniakan. Ya. Jadi hal yang kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Ya, coba kita lihat itu. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, ini merupakan satu ayat yang sangat besar. Bagaimana hidup kita setelah bertobat itu harus ada pengudusan diri. Bukan lagi hamba dosa yang terus menerus. Tapi kuduskanlah diri kita ini. Ini merupakan perjuangan yang terus menerus ada tiap hari. Hari ini kita bisa mendapatkan satu hal yang baru di dalam hidup kita. Yaitu, oh saya menang hari ini. Oh saya menang, saya sudah melewati hari kemarin. Tidak lagi melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan dan berdiri tetap teguh. Jangan mau diperbudak dosa lagi. Saudara, ada Galatia 5 itu ayat 1 dikatakan bahwa harus berdiri tetap teguh. Jangan mau lagi diperbudak dosa. Jadi diperbudak dosa itu bukan hanya pendeta atau evangelis atau penatua yang tetap harus kuat. Tidak. Tetapi kita sebagai umat yang percaya, jemaat pun diajak untuk hidup di dalam kekudusan. Berdiri tegak, teguh. Jangan mau diperbudak dosa lagi. Ini HP, ini banyak barang-barang yang yang penuh ya. Penuh kebejatan di dalamnya. Itu tergantung dari siapa? Dari kita sendiri. Jangan salahin ini. Kita klik saja sudah keluar yang aneh-aneh. Betul? Jangan lagi hidup di dalam dosa, Bapak Ibu. Jangan lagi. Jangan mau diperbudak terus. Orang yang diperbudak sebagai budak itu enak gak? Gak enak. Budak itu orangnya siapa sih kalau budak itu? Dia tidak punya kuasa apapun. Bukan seperti orang yang bekerja, dia mendapatkan upah layak, dia boleh minta naik gaji kah? Tidak. Budak itu tidak punya hak apapun. Bapak Ibu. Budak itu selalu dia harus gitu. Nurut terus menerus. Itulah saudara Bapak Ibu sebelum kita bertobat. Jadi hamba dosa. Tetapi setelah Tuhan melepaskan kita
mati di atas kayu salib. Itu sudah tuntas ya. Tuntas gak? Tuntas. Coba hal yang ketiga. Kita lihat lagi. Setiap orang yang percaya Yesus dimerdekakan dari kutuk dosa dan maut. Dan mendapatkan kepastian kehidupan kekal di sorga. Kita bersyukur sekali karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan itu dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu. Bahwa kamu itu sudah mati terhadap dosa. Jangan lagi lakukan itu. Jangan lagi ingat-ingat. Seperti orang yang berbalik ya. Dulu dia datang ke sini ke dosa. Tapi setelah dilepaskan dia balik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Lepaskan itu semua. Dosa-dosa itu. Ada seorang yang tergantung kepada rokok. Ini rokok ya. Kasihan itu juragan rokok Bapak Susilo itu. Gudang garam ya. Itu kasihan ya. Warganya banyak yang di PHK. Itu menyedihkan. Ribuan itu. Nah ini orang sudah melepaskan diri dari rokok. Itu tidak mudah bagi dia waktu awal pertama. Pertama tiga apa? Bukan tiga ini ya batang. Tapi 3 dus, itu 3 yang bungkusan itu. Yang satu isinya berapa itu? Ya, bagi dia, waduh Tuhan, berat sekali ini mulut asem. Habis makan, isap lagi. Lalu besok janji, Tuhan aku besok janji ya, mau lepaskan itu. Terus besok nih. Berhasil dia, kurang 1 dus, 1 itu ya. 1 pak itu yang kecil itu ya. Lalu besok lagi, janji lagi. Tuhan aku besok mau setia kepadamu, berjanji kepadamu mau hilangnya itu. Tinggal 1 dus lagi. Mulai sudah 2 dus sudah hilang ya. Lalu ketika teman-temannya muncul lah. Lu jangan sok suci. Ini loh. Nah ini aja deh. Inilah, ini. Jangan lupa ya bahwa kita ini sudah dilepaskan dari kutuk dosa itu, Bapak Ibu, ya. Jangan lupa bahwa kutuk dosa itu tidak ada lagi giginya. Sama seperti 1 Korintus 15 itu katakan bahwa kutuk dosa, kutuk maut itu sudah tidak ada lagi kuasanya. Tidak ada lagi taringnya. Tidak ada lagi. Jadi orang yang sudah percaya Yesus itu mendapatkan kepastian hidup kekal. Kalau saudara Bapak Ibu pergi ke luar negeri, lalu supirnya itu atau apa tuh namanya? Pilotnya ya. Pilot dong pergi ke luar negeri masa naik mobil bisa beberapa bulan gitu ya. Nah, pilotnya itu kita tidak kenal. Nyampe enggak itu ke sorga? Enggak ya. Karena di dalam kekristenan itu tidak ada istilah mudah-mudahan selamat. Tidak ada. Pasti masuk sorga. Amin. Amin. Itu jaminan kekal yang Tuhan berikan. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Selain nama Yesus. Itu dia selamat. Ya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa kita selamat. Bapak Ibu, orang yang sudah diselamatkan itu maut pun juga kalah. Ya, kita mati nanti akan bangkitkan. Itu kuasa kebangkitan itu adalah mujizat. Jangan pikir itu kuasa kebangkitan itu bukan mujizat. Itu mujizat yang besar. Bagaimana kuasa kematian itu tidak bisa mengalahkan ketika Yesus mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu hal yang pasti di dalam Yesus Kristus. Amin. Lalu yang keempat, hidup sebagai orang merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan dosa, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Jadi, ada orang yang seperti ini. Aku ini sudah dimenangkan sama Tuhan. Aku masih tetaplah hidup, maju, mundur, masuk lagi ke dalam dosa. Orang lain tidak tahu. Yang penting aku sudah selamat.
Karena aku sudah percaya. Jadi aku bebas mau melakukan ini, perselingkuhan ini, mau melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang jahat. Oh Tuhan, tidak ada itu seperti itu. Ya, jangan memakai kemerdekaanmu sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan Kristus untuk menyelubungi dosa-dosamu. Masih tetap hidup jatuh di dalam dosa. Tidak ada. Ada seorang PSK seperti ini. Saya kan suka monitor ke mana? Ke gereja-gereja. Dan ada satu gereja yang saya tidak mau sebutkan gereja apa. Jemaatnya itu lebih banyak para PSK. Jadi itu di daerah kota sana ya. Pasti saudara tahu lah. Itu tempatnya itu sarangnya di situ. Satu kali saya datang jam berapa itu? Jam 9 lewat ya. Saya tidak tahu bahwa lorong itu adalah tempat tinggal para PSK itu. Pagi-pagi mereka sudah ada di depan pintu tempat kosnya itu. Ramai-ramai dengan pakaian yang luar biasa. Sangat memalukan. Bagi saya seorang perempuan sangat malu saya. Luar biasa. Bapak Ibu. Iya, tidak layak. Makan di depan tempat kosnya itu dengan aduh Tuhan. Kenapa seperti itu? Dia datang, orang ini ya PSK ini ke satu gereja itu. Lalu saya lihat kan, itu ibu kata pendetanya, kami ada suami istri melayani orang-orang yang hidupnya seperti itu. Di dalam kegelapan, dunia gemerlap. Itu sudah disiapkan, ada bangku, ada bantal-bantal itu untuk mereka berhari-hari dilayani. Mengaku sudah bosan sekali dengan dosa. Bayangkan ya Bapak Ibu. Sudah hidup tiap hari dosa. Satu kali dia hancur luar biasa. Dan tidak lagi mau. Dia mau minta dilayani. Tapi bagaimana? Dia menangis berhari-hari. Ngelolong. Dia tahu dia berdosa tiap hari. Tapi bagaimana? Lalu sudah diceritakanlah tentang Yesus kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi di dalam hidupnya bagaimana? Dia butuh uang. Ada anak yang harus dia pelihara. Saudara, untuk memenangkan satu orang yang hidup di dalam dosa sebagai PSK itu tidak mudah. Itu seperti lingkaran setan. Dia akan jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan anak-anaknya yang memang jika sudah bertobat, itu hiduplah di dalam pertobatanmu. Bukan lagi hidup di dalam kejahatan dosa. Bukan lagi hidup di dalam untuk menyelubungi dosa itu. Bukan. Tuhan tidak pernah mau. Harus tetap tadi di dalam ayat yang keberapa itu, pasal berapa itu? Itu dikatakan harus tetap teguh, berdiri teguh. Bukan santai. Bukan orang yang berdiri tegap, itu kan teguh, tegap. Dia tidak berdiri santai-santai. Tidak ada, berdiri tegap, teguh benar-benar. Apakah Tuhan untuk memberi makan minum satu keluarga yang mau hidupnya mau bertobat menjauhkan diri dari dosa? Apakah Tuhan tidak mampu? Mampu, Bapak Ibu, mampu, sangat mampu. Seorang ibu bisa merawat 9 anaknya walaupun suaminya udah mati, benar? Iya. Tapi seorang anak belum tentu bisa menghidupi satu orang tuanya, yaitu ibunya. Betul? Iya. Tuhan pasti akan memberkati ibu-ibu janda-janda yang hidupnya jauh untuk bertobat itu. Kalau masih di dalam dosa, itu adalah pilihan hidup dia, benar gak? Iya. Kalau dia tetap teguh, Tuhan tolong saya untuk lepas dari hidup dosa ini. Pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan tutup bungkus itu ya. Semua pekerjaannya, semua orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi dia. Amin. Iya. Tuhan ini tidak mudah Bapak Ibu ya.
bahwa hidup sebagai orang merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan dosa. Karena kalau sudah hidup sudah merdeka lalu jatuh ke dalam dosa, dia mau balik mudah nggak? Tidak mudah. Dia akan jatuh terpuruk. Dia akan hidup lebih hancur nggak? Lebih hancur. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Bagi kita ya, kalau masih mau hidup di dalam dosa, itu lebih buruk. Sama seperti tadi itu orang yang sudah 38 tahun itu. Dia lebih buruk ketika dia sudah diselamatkan, sudah disembuhkan, tapi dia masih hidup di dalam dosanya. Dia malah melaporkan Yesus sebagai identitasnya ini. Ini loh orang yang sudah menyuruh saya mengangkat tilam pada hari Sabat. Jadi dia apa? Dia tidak bersyukur. Dia malah menyalahkan Tuhan. Mencari kambing hitam. Manusia itu sering kali mencari kambing hitam, benar? Iya. Salahin Tuhan. Pertama dia salahin orang-orang yang gak pernah membawa dia ke kolam Bethesda itu. Karena dia lumpuh, tidak bergerak, tidak bisa. Dan memang zaman itu orang-orang padahal itu adalah rumah belas kasihan, itu arti dari Bethesda. Tetapi orang-orang di sana yang tinggal adalah orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Apa artinya? Bahwa orang berebut masuk ke dalam kolam. Kalau malaikat datang menggoncangkan air, apapun penyakit daripada orang itu pasti akan sembuh. Tapi kenyataannya apa? Di tempat itu yang tinggal adalah orang yang lumpuh, yang buta, yang timpang. Bisa masuk gak? Gak bisa. Mereka berebutan. Kalau air goncang, yang buta itu bagaimana bisa sampai? Yang timpang itu disenggol aja sudah jatuh. Yang lumpuh apalagi bagaimana bisa berjalan? Tidak bisa Bapak Ibu. Ini kenyataan loh. Keegoisan manusia itu sudah banyak di sekitar kita, benar? Apalagi di wilayah orang-orang sakit seperti itu. Wah, luar biasa. Tuhan membongkar semua kejahatan manusia yang tidak pernah bersyukur. Nah, orang ini pun juga tidak bersyukur. Dia melaporkan Yesus dan Yesus mengalami penganiayaan. Tetapi apakah Tuhan mundur? Tidak. Dia tetap menjalankan misinya di dalam dunia, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Menyelamatkan orang-orang di muka bumi ini yang mau percaya kepadanya. Amin. Dah, gak ada lagi ya. Hanya 4 saja. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Yang kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam pengorbanan-Mu bagi kami yang berdosa ini. Sehingga kami boleh diselamatkan. Kasih Tuhan begitu besar. Anugerah keselamatan itu besar bagi kami. Itu bukan karena hasil usaha kami. Tetapi pemberian Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati jemaat di tempat ini Bapak. Agar menjadi orang Kristen yang benar-benar merdeka. Baik juga orang-orang di mana saja yang mendengarkan khotbah hari ini. Biarlah di dalam nama Yesus, mereka yang masih hidup di dalam dosa, biarlah kembali kepada Tuhan. Bertobat. Karena jangan lagi menggunakan kemerdekaanmu sebagai orang Kristen untuk hidup di dalam dosa terus menerus. Tuhan tahu, Tuhan mampu menyelamatkanmu. Tuhan mampu melepaskanmu dari semua dosa-dosamu. Dia akan memerdekakan engkau. Hari ini datang kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan bahwa aku berdosa Tuhan. Aku masih melakukan dosa di hadapan-Mu. Darah-Mu terlalu mahal.
Engkau berkorban bagi kami. Seharusnya kami yang mati di atas kayu salib. Seharusnya kami yang tergantung di sana. Tetapi karunia Tuhan begitu besar kepada kami. Berkati kami Bapa, orang-orang yang mau berjuang, mau meninggalkan dosa. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, yang memanggil kami untuk pulang, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar, memenangkan orang-orang lain, untuk hidup dimerdekakan. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dan penyertaan. Berkati juga hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Bapak Gembala dan Ibu yang tetap setia melayani Tuhan. Tuhan terus menjaga dan melindungi, memberkati sehingga apapun gerakan daripada program kerja gereja yang mau dalam bulan ini menyatakan bagaimana mujizat Tuhan hadir memakai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan menjadi alat-alat di tangan Tuhan, penyembuh-penyembuh ajaib yang memenangkan banyak jiwa bagi Indonesia. Tuhan berkati mereka semua Bapak, dengan semua para majelis dan para pengerja. Biarlah anugerah Tuhan turun ke atas mereka, sehingga gereja ini boleh sungguh-sungguh menjadi mercusuar menyatakan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.